saya akan menjelaskan hasil dari jawaban UTS akuntansi biaya saya. Berikut adalah videonya. Untuk soal nomor 1 itu kan ada soal tentang manufacturing financial statement. Terus pertanyaannya itu disuruh prepare COGM, COGS sama income statementnya apa. Terus jadi yang pertama kita cari dulu COGM-nya. Di dalam COGM itu kan kita ada disuruh cari DM, DL, OH, terus ada beginning WIP-nya, terus baru dapat COGM-nya. Yang pertama kan direct materials-nya. Itu kalau di soal itu kan ada keterangannya raw materials beginning, berarti dia masuk ke beginning inventory sebesar 600.000. Terus dia ada purchase sebesar 450.000. Lalu di total jadi material available sebesar 1.050.000. Terus katanya ada raw materials ending, berarti dia masuk ke ending inventory, jadi dia less. Jadi kalau dikurang berarti total direct material use-nya sebesar 300.000. Terus direct materials udah, baru masukin yang direct labor-nya apa. Direct labor-nya kan di soal ada sebesar 350.000. Habis itu masukin lagi yang OH-nya, manufacture overhead-nya. Di OH-nya saya masukin akunnya itu ada indirect material, depreciation expense plan, equipment, rent expense plan, supervisor salaries expense plan, sama utilities expense plan. Nah itu nanti di total, itu jadi total manufacturing cost add-nya sebesar 493.000. Kan udah di total, baru katanya dia ada beginning WIP-nya, jadi ditambah sebesar 780.000. Jadi nanti total DM, DL, OH sama beginning WIP-nya dijumlah, jadi sebesar 1.143.000. Terus katanya WIP-nya dia mempunyai ending sebesar 420.000. Jadi nanti dikurang, jadi totalnya 723.000. Jadi total 723.000 ini jadi total COGM-nya, karena semuanya udah di total. Terus yang kedua itu kan disuruh cari COGS-nya. Kan tadi kita udah dapat hasil COGM-nya itu berapa ya. Habis dapat COGM baru kita bisa nyari COGS-nya. Di COGS-nya itu kan pertama kita masukin beginning finish good inventory-nya berapa. Di soal kan udah ada, jadi itu sebesar 370.000. Terus baru di add sama biaya COGM-nya tadi sebesar 723.000. Baru dapat cost of goods available for sale-nya sebesar 1.093.000. Udah dapat, baru dikurang sama ending finish good inventory-nya sebesar 730.000, baru dapat COGS-nya sebesar 363.000. Yang terakhir kan disuruh cari income statement, karena tadi kita udah cari COGM sama COGS-nya. Kalau misalnya kita belum cari, berarti kita belum bisa dapat income statement-nya. Nah di income statement ini masih tinggal masukin aja salesnya berapa, 650.000, baru dikurang sama sales discount 10.000, jadi hasilnya 640.000. Baru dikurang lagi dengan COGS yang tadi kita cari sebesar 363.000, baru dia dapat gross marginnya 277.000. Baru tuh nanti harusnya ada less operating expense. Nah, less operating expense-nya ini belum saya buat soalnya kekejar juga waktunya, nggak sempat. Harusnya sisa-sisa akun yang belum dimasukin di COGM tadi harusnya dimasukin di less operating expense. Nanti akun yang di less operating expense-nya itu ditambah di total semua, baru nanti dikurang sama gross marginnya tadi berapa, baru dia dapat net income-nya. Net income di income statement-nya ini baru dapat. Saya belum cari soalnya nggak sempat waktunya. Untuk soal nomor 2 ini kan soal tentang accounting based costing atau soal ABC. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang A itu disuruh compute overhead cost per unit tapi dia menggunakan plan white rate. Nah, kita cek dulu plan white rate-nya itu berapa. Dengan caranya itu total overhead cost dibagi sama total direct labor hours dari masing-masing produksi.
total overhead cost-nya itu kan sebesar 1.080.000 dibagi 360.000. 360.000 ini dari direct labor hours model X ditambah direct labor hours model Y. Jadi hasilnya 360.000. Jadi 1.080.000 dibagi 360.000 dapat hasilnya $3 per direct labor hours. Kalau udah dapat baru dicari overhead cost per unitnya dari masing-masing produksi yang model X sama model Y. Kita cari model X dulu. Model X yaitu masukin plan white rate-nya tadi $3 dikali dengan 160.000. 160.000 itu dari direct labor hours-nya model X. Baru dibagi sama unit produksinya per tahun. Kan kalau model X sebesar 25.000. Baru nanti di total hasilnya $19,2. Setelah model X, baru kita cari yang model Y. Model Y sama aja caranya kayak yang model X tadi. Dari plan white rates-nya $3 dikali direct labor hours model Y-nya 200.000 dibagi sama unit produksi per tahun dari model Y sebesar 200.000. Jadi totalnya $3. Selanjutnya yang B. Yang B itu kita disuruh compute overhead cost per unitnya menggunakan activity based costing atau ABC. Kalau cara ABC ini pertama kita cari dulu activity-nya, drivernya, baru kita cari activity rate-nya dulu. Activity-nya kan ada 4, ada setup, expecting, machining, sama maintenance. Baru tuh drivernya. Kalau setup itu drivernya pakai production runs, kalau expecting itu inspecting hours, machining itu machining hours, kalau maintenance itu maintenance hours. Baru kita cari activity rate-nya. Kalau setup itu activity rate-nya itu 400.000 dibagi sama 100. 400.000 itu dari overhead cost dari setup itu berapa dibagi sama 100. 100 itu dari production runs dari model X ditambah model Y. Kan kalau model X production runs-nya itu 40, sedangkan model Y itu 60. Jadi 40 ditambah 60 jadinya 100. Baru dapat 4.000 per runs. Kalau inspecting sama aja caranya kayak yang setup. Kalau inspecting kan overhead-nya 110.000 dibagi sama jumlah inspecting hours-nya. Inspecting hours-nya itu jumlahnya 2.000, jadi sebesar 55. Yang machining juga sama caranya, 420.000 dibagi 220.000 sama dengan 1,90. Maintenance juga sama caranya, 210.000 dibagi 79.500, hasilnya 2,64. Nanti kalau kita udah dapat activity rate-nya, baru tinggal masukin overhead segmentnya dari masing-masing activity. Masukin aja. Yang pertama kan ada setup, dia dibagi per 2 produksi, model X sama model E. Yang setup kan tadi activity rate-nya 4.000 dikali sama production runs dari model X itu berapa. Nanti 4.000 dikali 40 yang X, jadi hasilnya 160.000. Kalau yang Y kan dia 60, yang 4.000 dikali 60 sama dengan 240.000. Yang inspection juga sama, dia kan 55.000 activity rate-nya dikali sama inspection hours-nya. Yang model X berapa, yang model Y berapa, nanti ada hasilnya. Terus yang machining juga sama, activity rate-nya berapa dikali sama machining hours-nya, nanti dapat model X berapa, model Y berapa. Maintenance-nya juga sama, activity rate dari maintenance-nya dikali sama maintenance hours-nya, nanti dapat model X berapa, model Y berapa. Nanti yang produksi model X-nya itu ditambah, ditotalin sama yang model Y-nya juga ditotalin. Nanti dia dapat total overhead-nya. Baru dibagi sama unit produksinya. Kalau yang model X kan unit produksi per tahunnya kan 25.000. Kalau yang model Y kan 200.000. Nanti dibagi aja 250.580. Ini yang model X dibagi sama 25.000. Jadi yang total produksi untuk model X itu sebesar 10.023. Sedangkan model Y sebesar 4.436. Itu dapat untuk yang menggunakan ABC costing.
Selanjutnya soal nomor 3 itu kan ada soal cost behavior. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan A itu disuruh cari represented high point, low point. Saya pakai rumus cost high dikurang cost low dibagi unit high dikurang unit low. Nanti dapat kita cari yang tertinggi yang mana, yang terendah yang mana, baru nanti dapat hasilnya 12,15 unit. Itu untuk yang A. Untuk soal nomor yang B itu kan disuruh compute variable rate-nya, baru dicari fixed cost per month-nya. Nah, variable rate-nya itu kan udah dapat tadi 12,15, baru masukin ke rumus high low methodnya. Itu kan rumusnya Y sama dengan F ditambah V dikali X. Nah, Y-nya ini kan udah diketahui 1250. Nah, fixed cost-nya ini kita disuruh cari, baru ditambah 12,15 dari variabel dikali sama X-nya itu 95. Jadi kita hitung aja, baru nanti dapat fixed cost-nya 2404,25. Untuk yang C itu kita disuruh buat formulanya dari soal nomor 2 ini. Tinggal masukin aja sih dari rumusnya. Rumus yang B itu kan rumus Hillock method, Y sama dengan F tambah V dikali X. Kita masukin fixed cost-nya berapa yang udah dicari tadi, baru ditambah sama variabelnya 12,15, baru X-nya ini kan ketika orang kan berubah-ubah, kalau misalnya dia mau pakai berapa, jadi kita buat aja X. Itu formulanya. Untuk selanjutnya kan soal nomor 4 itu tentang standar costing. Pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama itu disuruh compute direct materials price-nya sama usage variance-nya. Berarti masukin aja direct materials price-nya itu rumusnya apa? Rumusnya kan material price variance atau MPV sama dengan AP kurang SP dikali AQ. AP kan actual price-nya berapa, baru dikurang sama standard price-nya, baru dikali sama actual quality-nya, baru nanti dapat jumlahnya 144.000. Terus yang untuk usage variance-nya itu sama, tinggal masukin rumusnya itu actual quality dikurang standard quality, baru dikali sama standard price-nya. Masukin 72.000 dikurang 78.000 baru dikali 5, baru nanti dapat total usage variance-nya itu sebesar 30.000. Sebenarnya soal standar costing ini saya kurang paham sih, jadi saya masukin aja angka yang menurut saya itu actual price sama standard price-nya itu yang mana, actual quality-nya itu yang mana. Jadi mungkin ini saya salah, jadi soalnya saya belum terlalu ngerti, Terus yang untuk soal kedua itu cari direct labor rate-nya sama efisiensi variance-nya. Kalau direct labor price variance-nya itu kan rumusnya actual rate dikurang standard rate baru dikali actual hours-nya. Masukin aja, tinggal 11 dikurang 10 dikali 18.000, nanti dapat 18.000. Terus yang untuk efisiensi variance-nya masukin juga rumusnya kan actual hours dikurang standard hours dikali standard rate. 18.000 dikurang 19.500 dikali 10 dapat 15.000. Ini juga sama, saya agak bingung yang mana actual rate, yang mana standard rate. Jadi saya masukin aja yang menurut saya itu yang rate, actual rate, yang standard rate. Jadi mungkin nomor 4 ini saya salah semua, maaf ya, Terus yang untuk pertanyaan nomor 3 itu saya kurang paham juga, jadi nggak saya isi, maaf, Selanjutnya untuk yang nomor 5 itu ada soal tentang job order costing. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu disuruh determine overhead rate base-nya. Di situ saya pakai job B20 untuk hitung overhead rate-nya.
Jadi caranya itu hitung overhead rate itu dari total dari applied overhead B20 dibagi sama direct labor job B20. Jadi 1.500 dibagi 2.700. Nanti hasilnya 0,56 atau 56%. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu disuruh hitung ending balance for each job of 30 Agustus. Nah, di situ saya masukin semua jobnya. Job B20, job B22 sama job B23. Nanti masukin balance pada tanggal 1 Agustus itu berapa. Terus masukin direct materialsnya berapa, terus direct labor, terus applied overheadnya. Nanti di total dari masing-masing job. Nanti jumlah dari masing-masing job itu ending balance dari job 30 Agustus. Kurang tahu juga sih saya yang ini. Terus yang nomor 3 itu disuruh hitung ending balance WIP-nya. Karena waktunya udah mepet, jadi saya buat C, takut gak sempat. Akhirnya saya kosongin. Maaf ya C. Sekian dari penjelasan jawaban UTS akuntansi biaya saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.